Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Feni Matusolihah, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, Universitas Jeddah Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai menganalisis nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita hikayat menggunakan model kooperatif tipe Team Games Turnamen atau TGT. Pada kelas 10 PPLG SMK Al-Madani Kepil tahun pelajaran 2023-2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas menyiapkan berdoa. Tempat duduk siap, gerak. Doa dalam hati, mulai. Untuk hari ini, untuk 10 PPLG ada yang tidak masuk atau tidak berangkat? Mas Andika sudah berangkat? Mas Husni juga sudah berangkat? Sudah sehat, Mas? Alhamdulillah. Katanya kemarin sakit. Karena hari ini musim-musim ini sudah saatnya atau sudah musim hujan. Jadi silakan kalian tetap jaga kesehatan. Oke, berarti Bapak ini tidak harus mempresensi karena nihil kan, berarti semuanya masuk atau semuanya berangkat. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu mengenai teks hikayat. Kalau pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang apa itu teks hikayat. Apa lagi? Ciri-ciri. Apa lagi? Selain itu bahwa teks hikayat itu salah satu ke dalam teks fiksi atau non fiksi? Fiksi. Kenapa fiksi? Karena diragukan. Apa Mas Bayu? Karena diragukan kebenarannya. Karena diragukan kebenarannya. Ada yang selain karena diragukan kebenarannya? Kalau fiksi itu berarti rekaan atau bisa rekayasa. Tidak sebenarnya, itu namanya fiksi. Jadi kalau kalian sakit, kok di rumah tidak sakit, berarti izinnya fiksi. Jadi silakan jangan berfiksi ketika izin sekolah. Yang pertama, apa ada yang masih ingat tidak apa itu teks hikayat? Oke, Mbak Maida? Yaitu karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah, bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu, dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat, jiwa, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Oke, jadi teks hikayat itu pada dasarnya itu adalah untuk pelipur lara. Jadi kalau zaman dahulu itu teks-teks itu dibuat untuk menggembirakan atau membuat pembaca itu jadi tidak lagi bersedih. Kalau sekarang kalian kalau diceritakan jadi sedih atau jadi gembira? Kecuali cerita tentang mantan, pasti jadinya sedih. Selanjutnya setelah pengertian berarti kita kemarin belajar tentang ciri-ciri. Apa itu ciri-ciri teks hikayat? Ada yang ingin menyampaikan ciri-ciri? Oke, Mbak Rija. Ciri-ciri dari teks hikayat ada berapa? Ada 4. Yang Anonim, anonim, statis, istana sentris, pemustahilan. Betul. Jadi ciri-ciri dari teks hikayat itu adalah ada 4. Yang pertama adalah anonim. Apa itu anonim? Pengarangnya tidak diketahui. Pengarangnya tidak diketahui. Hari ini kita masuk ke dalam materi kita hari ini yaitu tentang teks hikayat, yaitu tentang nilai-nilai yang ada dalam teks hikayat. Nilai-nilai dalam kehidupan itu apa saja? Moral, sosial, budaya,
nanti Bu Penny berikan. Jadi kalian menganalisis apakah itu termasuk nilai apa saja tadi, edukasi, pendidikan, sosial, moral, budaya, dan religius. Selanjutnya adalah penilaian yang akan Bu Penny lakukan pada hari ini adalah ada 3, yaitu penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Lalu sikap itu tidak hanya saat diskusi, tapi selama pembelajaran semuanya akan Bu Penny nilai. Jadi Bu Penny observasi, oh nanti Mas Anam tidak aktif dalam kelompok, tapi dia selalu memperhatikan saya ketika saya menjelaskan. Itu namanya nilai sikap. Nilai pengetahuan nanti dari aplikasi kuisis kalian akan mengerjakan. Nilai keterampilan dari analisis teks dan presentasi. Semangat ya. Apa yang Bu Penny katakan silakan dijawab dengan semangat. Oke? Salam SMK. Siap. Sudah? Silakan HP-nya bisa dipersiapkan. Jadi di LKPD ini nanti kalian harus mengerjakan secara berkelompok, diskusi wajib, karena ingat tadi ada nilai sikap setiap siswa atau setiap peserta didik. Sudah dikerjakan? Bedanya nilai sosial sama nilai moral apa sih? Kalau nilai moral, jadi kalau nilai sosial itu untuk orang lain. Contohnya? Contohnya kalau nilai moral itu suka menabung. Kalau yang sosial suka menolong. Jadi kalau nilai sosial itu betul. Jadi kalau nilai sosial itu berhubungan dengan orang lain. Sedangkan kalau nilai moral
sombong, itu namanya nilai moral. Sedangkan nilai sosial berarti berhubungan dengan orang lain, misalkan tolong menolong, toleransi, tenggang rasa, itu namanya bedanya nilai sosial dan nilai moral. Sudah selesai belum? Sudah? Oke. Kelompok yang lain sudah selesai? Itu misalkan soal pertama adalah mereka akan menjelaskan aturan mainnya. Jadi silakan untuk mengangkat tangan ketika ditanya jawaban nomor 1 harus mengangkat tangan. Tapi aturan yang kedua, tidak boleh mengangkat tangan di setiap kelompok itu lebih dari 1 orang. Kalau misalkan kelompoknya Mas Bayu paling cepat sendiri tapi saya mengangkat tangan 2 anak, berarti Mas Bayu tidak akan saya tunjuk. Karena saya tunjuk kelompok yang sedang. Paham? Oke, sekarang bersiap. Bersiap untuk soal yang siap ya. Mungkin bisa salah satu kelompok menunjuk siapa yang akan tunjuk tangan. Sudah? Soal nomor 1. Ayo Mas Pak. Pernyataan dari maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa dan sedekah kepada fakir miskin. Macam-macam nilai yaitu nilai religius. Apa itu nilai religius? Nilai agama. Yang berhubungan dengan agama. Oke. Semuanya nilai religius? Ya. Berarti kelompoknya Mas hadir? Oke, silakan dapat poin. Ambil 1 poin Mas hadir. Oke, siap? Untuk soal ya. Soal nomor 2. Ya, dibacakan dulu coding pada deteksi kayaknya, setelah itu jawabannya. Apa itu nilai moral? Nilai yang berkaitan dengan perbuatan baik dan kebaikan dan kesadaran manusia dan masyarakat. Moralnya apa kira-kira di situ? Nilai moralnya apa? Si kembar kenapa? Menolak tentang mengatakan bahwa dia adalah hamba yang benar, tetapi kondisi ingin menerima dengan senang hati. Mengatakan bahwa dia adalah hamba yang benar, tapi Tuhan sendiri menerimanya dengan senang hati. Berarti kita masuk lagi. Sebenarnya bedanya nilai sosial dan nilai moral itu apa? Siapa yang bisa? Kelompok siapa yang bisa? Oke, kelompoknya Mbak Naira. Nilai moral yaitu yang berhubungan dengan diri sendiri, sedangkan nilai sosial yaitu yang berhubungan dengan orang lain. Ada yang ingin menambahkan? Jadi nilai moral itu lebih ke berhubungan dengan pribadi seseorang itu. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5.
Kolornya apa? Benar. Nilai kolornya ada yang Jadi nilai religius. Nilai edukasi. Untuk belajar dan mengasah budi pekerti. belajar itu pasti kalau ada lihat kalau di situ ada belajar pasti berhubungan dengan pendidikan. Belum beruntung kelompoknya Mas Asrul karena belum benar ya. Sama. Oke, kita start. Kita lanjutkan. Oke. Jadi dalam nilai-nilai teks hikayat itu ada berapa nilai? 5. Yang pertama adalah moral. Apa itu nilai moral? Pertama, nilai moral. Setelah itu nilai kita tadi sudah bisa menjawab semua. Betul. Apa itu nilai moral? yang berhubungan dengan Nilai yang berhubungan dengan diri sendiri atau tingkah laku. Jadi nilai moral itu berhubungan dengan anak atau budi pekerti. Baik buruknya tingkah laku itu adalah nilai moral. Di situ juga ada contohnya. Tidak memendam atas perbuatan orang lain, berarti tidak dendam. Contohnya bukti yang mendukung adalah jadi dia tidak pendendam itu jelas nilai moral ya kan? Karena memang dari diri kita bukan dari kesalahan orang lain tapi diri kita yang salah. Selanjutnya adalah nilai sosial. Budaya dulu. Budaya itu berhubungan dengan adat istiadat. Adat istiadat berarti adat istiadat yang berlaku di daerah tertentu. Di sini Bu Beni menyontohkan tentang perebutan kekuasaan. Di Indonesia sering sekali tidak perebutan kekuasaan. Contohnya apa? Kekuasaan apa? Pemerintah kalau kekuasaan kan zaman kerajaan itu karena hikayat, karena istana pasti kerajaan. Jadi di sana sangat sering sekali bahkan perang antar saudara kandung pun terjadi karena perebutan sampai saat ini masih ada tidak? Masih. Ini berarti untuk tugas yang kedua kalian harus membuat berbentuk salin dia atau PPT. Boleh menggunakan PPT atau menggunakan kan? Boleh. Karena ini kita di lab berarti kalian boleh menggunakan komputer sebagai media untuk membuat bahan presentasi. Silakan dibuat sekreatif mungkin dan sebagus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok Idil Anwar akan menjelaskan tentang eksplorasi hikayat budaya dan nilai mendalam. Saya dari kelompok yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama sebagai operator ada Faris Binur Rahman, dan saya sebagai moderator Khairul Anam, dan di sebelah saya ada Ahmad Abdul Arif, dan sebelahnya lagi ada Rizky Bayu Erlangga, dan sebelahnya lagi ada Rika Rizky, dan sebelahnya lagi ada Tika Sri Lestari. Perkenalkan saya untuk menjelaskan tentang teks hikayat yang akan kita bahas kali ini. Oke, agenda yang akan kita bahas adalah pertama definisi hikayat, yang kedua nilai-nilai hikayat, ketiga analisis kami dari kelompok Khairul Anwar, yang keempat menganalisis ilustrasi yang sudah diberikan. Oke, jadi apa itu hikayat? Seperti yang dijelaskan tadi, hikayat adalah sejenis prosa naratif tradisional yang berasal dari kebudayaan Melayu dan banyak ditemui di Nusantara. Istilah hikayat sering digunakan untuk merujuk pada kisah atau cerita yang bersifat epik, legendaris atau mitologis yang disampaikan dalam bentuk prosa. Hikayat seringkali mencampurkan unsur-unsur sejarah, mitos, dan fantasi. Atau singkatnya, hikayat adalah cerita tradisional Melayu, prosa naratif campuran sejarah dan mitos, menyampaikan nilai dan pelajaran hidup. Oke, yang akan kita bahas adalah nilai-nilai hikayat dari Miskin dan Malakama. Nilai-nilai dalam hikayat Miskin dan Malakama mencakup sejumlah prinsip moral dan etika yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup. Beberapa nilai yang sering muncul dalam hikayat tradisional ini dan cerita-cerita sejenisnya merupakan satu, sederhana. Kisah ini sering menekankan pentingnya hidup sederhana dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dua, keadilan. Ketika karakter utama mengalami penderitaan atau ketidakadilan, kisah ini mungkin menunjukkan bahwa pada akhirnya keadilan akan ditegakkan. Tiga, kesetiaan. Karakter utama mungkin menunjukkan kesetiaan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya, bahkan dalam menghadapi cobaan dan kesulitan. Yang keempat, kebaikan hati. Kisah ini bisa menekankan pentingnya memiliki hati yang baik dan berhubungan dengan orang lain. Yang kelima, ketabahan dan keberanian. Karakter utama mungkin menghadapi banyak rintangan dan kesulitan, tapi melalui ketabahan dan keberanian dia mampu mengatasi semuanya. Yang keenam, belas kasihan. Mungkin terdapat pesan tentang pentingnya belas kasihan terhadap sesama manusia, bahkan ketika kita berada dalam masa sulit. Oke, berdasarkan analisis kami, nomor satu, nilai-nilai yang terkandung adalah nilai sosial. Untuk bukti yang mendukung, mestinya tiap hari selalu mendapat siksaan dan penganiayaan dari penduduk setempat seperti nilai Palestina. Ada yang berpendapat lain untuk poin ke-1? Sama semuanya? Sama. Kelompok yang lain sama nilai sosial? Sama. Mas Bayu lanjut. Oke, untuk poin kedua yang kita analisis untuk poin kedua adalah nilai budaya. Untuk bukti yang mendukungnya terdapat dalam kalimat dengan kuasa Tuhan pada tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan. Kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Ada yang punya pandangan berbeda? Ada. Semua baru nanti. Untuk yang poin yang ketiga, kami menganalisis bahwa ini
terdapat nilai moral. Terdapat dalam kalimat beliau yang sangat ini dengan Negeri Puspasari dan kebaikan hati rajanya. Dia melakukan rencana jahat kepada keluarga Raja Indra Angkasa. Untuk poin yang keempat, kami menganalisis bahwa ini adalah nilai moral. Terdapat dalam kalimat tetap untuk waktu lama Negeri Puspasari menurut Raja dan Raja dan untuk poin yang kelima adalah nilai sosial. Ini terdapat dalam kalimat nasib marah karma yang tak hanyut dengan telah menemukannya dengan cahaya demikian bayar. Ada yang punya pendapat berbeda? Dari kelima Analisis. Yang kedua, yaitu masih berjalan nilai-nilai karena dengan kuasa Allah pada tempat tersebut berdiri sebuah kerajaan lengkap yang diberi nama Puspasari. Oke, sebagai penutup untuk mempertegas kembali hikayat terkait nilai-nilai moral dan karakter etik dan bahasa yang relevan menciptakan koneksi antara warisan budaya dan kehidupan kontemporer. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang selanjutnya adalah kelompoknya Mas Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rifki Ardiansyah sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Reni Ardiansyah. Jadi kami akan berpresentasi dalam cerita hikayat teks hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat ini dapat mengatakan itu nomor satu, nilainya itu sosial dan moral. Bahasa terdapat dalam acara pasangan istri itu menjalani kehidupan mereka. Mereka mungkin menunjukkan emosi dan keadilan meskipun mereka tidak menerima perilaku yang adil dan setempat. Kemudian mereka dalam menghadapi kesulitan itu merupakan hukum nyata dari nilai-nilai seperti ketahanan dan serta keharmonisan. Bagaimana ada yang satu, yang kedua, nilai-nilai yang terkandung itu sosial dan moral. Jadi pembahasannya itu dapat dilihat dari cara si istri dan istri merawat anak mereka dengan kasih sayang, memberikan bukti bahwa kasih sayang dan menerima anak dapat unsur anak sekitar. Teman emas dan pembangunan kerajaan dan tersebut menunjukkan keadilan dan rezeki yang tidak juga dan akhirnya transformasi dan kehidupan sulit menjadi sebuah keadaan baru. Menegaskan pesan tentang cara dan perubahan dalam kehidupan. Yang ketiga, nilai terkandung itu sosial dan moral. Pembahasan itu terdapat dalam lima perkembangan cerita, kehadiran anak perempuan dan berbagai keluarga mengharapkan indera dan menggambarkan nilai kebahagiaan dalam kehidupan baru. Namun, rencana jahat yang dilakukan oleh para raja hingga dewa menyebabkan konflik antara kebaikan dan kejahatan cinta, perjuangan antara kedua dan anak perempuan dan berbagai keluarga mengharapkan indera dan menggambarkan nilai kebahagiaan dalam kehidupan baru. Namun, rencana jahat yang dilakukan oleh para raja hingga dewa
Sekian dari kami. Ada catatan sedikit selalu berusaha meski belum ada harapan. Terima kasih untuk kelompok Mas Bayu, yaitu kelompok Tuhan, dan kelompok dari Mas Bayu dan kelompok SK yang sudah berpresentasi dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam babak pertandingan. Aturannya tidak boleh stuck. Setiap soal harus ganti orang, ya, harus ganti pemain. Silakan pemain ini masuk ke arena.
dalam hal nilai-nilai kayak. Ada yang ingin menyampaikan tentang kesimpulan hari ini? Oke, Bang berdiri coba biar semuanya bisa dengar. Kesimpulan pembelajaran hari ini kita belajar tentang nilai-nilai dalam Terus nilai terus budaya, religius, moral. untuk bab ini yaitu tentang hikayat, itu kita sudah belajar tentang nilai-nilai teks hikayat. Jadi untuk materi selanjutnya yaitu kalian harus mampu menulis teks hikayat atau mengubah teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Apa itu cerpen? Jadi silakan kalian bisa sambil mencari-cari apa itu cerpen, bagaimana cara mengubah hikayat ke dalam cerpen dan sebagainya ya. Jadi kalian silakan baca-baca untuk pertemuan kita selanjutnya. Oke, selesai pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk salah satu memimpin berdoa sebelum kita mulai pembelajaran. Tidak harus ketua kelas, boleh yang lainnya. Sudah siap gerak. Jalan nanti mulai. Selesai. Oke. Jangan ada yang sampai tertinggal. Langsung hati-hati di jalan ya. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.